Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Bapak Yusuf Rahman SPD sebagai guru PJOK di SDN Pinto 01. Perkenalkan, nama saya Wina Purnama Lestari dari SDN Pinto 01 Kabupaten Bandung, calon guru penggerak angkatan 8. Nah, Bapak, pada percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelum mengajukan beberapa pertanyaan, saya akan menjelaskan tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran. Nah, di sini juga nanti saya akan melakukan supervisi, di mana tujuan supervisi ini adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Nah, Bapak, saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti apa saja, Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai terhadap siswa itu yaitu tentang mengenai cara memahami hidup yang sehat. Kemudian siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menjelaskan cara hidup sehat itu yang baik itu kayak gimana. Mungkin itu untuk yang bilang. Jadi tujuannya ada dua, yaitu siswa dapat memahami cara hidup sehat dan bagaimana siswa dapat menjelaskan cara hidup sehat, ya seperti itu ya Pak. Nah, untuk area pengembangan yang akan dikembangkan itu apa saja, Pak? Kalau untuk area pengembangan, saya dikhususkan untuk pengetahuannya. Jadi si anak saya kasih sebuah video buat memahami yang udah saya siapkan. Si anak cuma melihat, mendengarkan, jadi pengembangannya cuma di pengetahuannya saja gitu ya. Jadi untuk area pengembangannya yaitu pengetahuannya. Selain pengetahuan ada lagi tidak, Pak? Mungkin emosional. Biar si anak itu cara hidup sehat yang benar itu kayak gini loh gitu, Bu. Jadi mungkin itu, Bu, emosionalnya, pengetahuannya didasari awalnya. Jadi selain pengetahuan ada kompetensi sosial emosional. Itu Bu. Ada lagi, Pak, selain itu? Yaitu menerapkan ini, Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi si anak itu melibatkan siswa supaya aktif. Jadi ketika saya bertanya kepada siswa yang menjawab, dan tidak saya yang yang bertanya. Jadi antara siswa dan siswa itu saling bertanya dan si siswa juga saling menjawab satu sama lain. Ya, jadi yang pertama tadi area yang ingin dikembangkan pengetahuan, yang kedua kompetensi sosial emosional, dan yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Di mana berdiferensiasi ini pembelajaran yang berpihak pada murid, ya Pak. Nah, untuk waktu pelaksanaan kapan nih, Pak? Untuk waktu pelaksanaan hari apa, di kelas apa? Pelaksanaannya itu hari Sabtu, pelaksanaannya di kelas 1, dan tidak biasanya kalau olahraga itu kebanyakannya di luar, tapi karena materinya sekarang khususnya untuk pengetahuan atau teori, jadi pelaksanaannya cuma di kelas saja. Iya, siap. Satu lagi, Pak, untuk rancangan pembelajaran, strategi atau metode atau media yang digunakan itu apa saja, Pak? Kalau untuk rancangan, mungkin saya sebelum melaksanakan pembelajaran ke anak, ya seperti biasa saya menyiapkan dulu apa yang ingin disampaikan, kemudian menyiapkan alat. Kan kalau di kelas saya selalu memakai media alat audio dan video gitu. Jadi si anak biar fokusnya tidak kemana-mana, jadi saya selalu kalau di kelas
selalu menyertakan audio dan video. Iya. Untuk medianya audio, video. Nah, untuk metodenya apa saja Pak? Metodenya? Untuk metode saya selalu kalau di kelas itu selalu tanya jawab dengan anak, biar kelas itu terasa hidup, biar si anak terasa aktif, biar tidak apa ya namanya, biar selalu guru yang menjadi objek tapi si anak juga harus menjadi objek, biar satu sama lain itu saling mengerti. Itu tujuan saya itu. Bagus, jadi student center yang Iya. memusatkan pembelajaran pada anak. Ya Bapak, nanti untuk pelaksanaannya hari Rabu di kelas 1 saya akan ikut di kelas dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nah, setelah pembelajaran di kelas nanti ada percakapan pasca observasi. Satu lagi nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kali ini? Yang didapatkan dari percakapan sama ibu mungkin ya, gimana ya, saya setelah atau kali ini mungkin lebih termotivasi untuk apa ya, meneruskan mungkin atau apa melanjutkan apa yang lagi dijalankan oleh ibu. Itu cukup memotivasi buat saya, membuka wawasan juga bagaimana cara apa di kelas itu kayak gimana, cara mengajar yang baik itu kayak gimana. Jadi alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bu Ina, selalu mengingatkan, selalu membimbing juga. Jadi itu sangat memotivasi mungkin buat saya. Iya, terima kasih Pak. Selain itu juga Bapak lebih siap ya dalam belajar. Mungkin itu. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hari ini, sehat semuanya? Bahagia? Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi di pelajaran PJOK. Hari ini kita akan belajar di kelas ya. Yang biasanya kita belajar di ruang praktek, sekarang di dalam kelas dulu. Sekarang teori, jadi kalian cuma melihat di layar yang ada di depan. Kemudian nanti kalian simak dan teliti baik-baik. Siap kan? Siap. Oke. Sebelum itu, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Oke, berdoa tangan pernah selesai. Sekarang siapa hari ini yang tidak masuk kelas? Siapa? Satu-satu. Siapa aja? Ini aja. Amin. Amin kemana? Amin sakit. Siapa lagi? Adiba kemana? Hah? Adiba? Aida kemana? Amin. Adiba siapa lagi? Mira kemana? Mira? Amin dulu. Oke, kalau udah ada tanda itu berarti kalian harus fokus. Siap? Lihat ke depan. Sekarang materinya akan segera dimulai ya. Dengerin, nggak ada yang berpesan, nggak ada yang tepuk tangan lagi. Kecuali kalau udah gini, kalian cukup satu. Siap ya? Kalian hari ini cuma mendengarkan, cuma melihat. Nanti kalau ada pertanyaan kalian harus menjawab. Siap ya? Siap? Untuk belajar siap? Oke. Mari mulai ya. Jadi materi hari ini adalah hidup sehat. Oke, mari kita lanjutkan lagi.
Ayo kita belajar menjaga kebersihan diri dan kesehatan. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran ini sesuai memahami cara hidup sehat. Melalui pembelajaran ini sesuai menjelaskan cara hidup sehat. Anita Mangko. Bapak Ibu dong. Di studio pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Menjaga badan agar tetap sehat. Kesehatan harus tetap terjaga agar badan tetap sehat. Selain dengan rajin menjaga kebersihan diri dan lingkungan, Lihat dulu. Di sini menjaga badan agar tetap sehat. Salah satunya adalah tadi apa katanya? Harus dijaga dengan makanan-makanan yang bergizi dan harus tetap berolahraga. Ya, jadi itu salah satu menjaga badan agar tetap sehat, yaitu yang pertama makan makanan yang bergizi dan berolahraga setiap hari. Oke, lanjut lagi. makanan bergizi tidak harus mahal dan mewah. Jangan lupa minum air mineral yang banyak. Katanya makanan yang bergizi tidak harus mahal, tidak harus mewah. Jangan lupa minum air mineral yang banyak. Salah satu contoh makanan yang bergizi apa aja? Coba. Melon, apa lagi? Sayuran, semangka. Itu adalah contoh makanan yang bergizi. Lihat lagi. Berolahraga membuat tulang sendi dan ototmu kuat. Olahraga juga baik jantung dan otot. Kamu juga cukup istirahat, usahakan tidur yang cukup. Tidur di malam hari mulai pukul 9 malam dan bangun lebih awal pukul 5 pagi. Dan kemudian salah satunya agar hidup sehat, yaitu kalian harus tidur yang cukup. Pas tidur harus jam berapa? Jam 9. Nah, nanti bangunnya harus jam 5 atau jam 6 ya. Siapa tadi di rumah yang tidurnya lebih dari jam 9? Cuk. Kamu jam berapa? Yang lebih dari jam 9. Kamu jam berapa? Jam 10. Ngapain dulu? Nonton dulu. Nah, mulai dari hari ini nggak boleh begadang ya. Jadi harus tidur jam 9. Oke? Lanjut. Menjaga kebersihan diri sangat penting agar terhindar dari kuman dan penyakit. Mandi setiap hari, tidak lupa menggosok gigi dan mencuci rambut. Kemudian kita itu harus menjaga tubuh itu dengan cara mandi. Nah, itu ngapain aja? Gosok gigi.
semuanya tepuk tangan dong. Jadi mandi itu biasanya harus biasakan 2 kali sehari, pagi-pagi sama nanti sore. Ya, oke, lanjut lagi. Siap, lanjut. Tadi penjelasan serta contoh-contoh menjaga kebersihan diri dan kesehatan. Catat pada buku tugas kamu, tuliskan kembali pertanyaan serta jawaban kamu. Oke, sekarang silakan keluarkan buku tulisnya. Oke. Nah, keluarkan dulu buku tulisnya. Bakal ada soal, ya. Jadi nanti kalian harus menjawabnya. Oke, lihat dulu. Yang depan lihat dulu apa? Jadi kalian cuma menuliskan kalian tadi bangun jam berapa sama berolahraga kaliannya suka berapa lama, ya. Contoh kalian bangun tadi jam berapa sama berolahraga suka jam berapa. Ya, nanti ditulis ya. Oh ya, mandi berapa hari? Ya nanti aja. Untuk materi pertama hari ini kita selesai ya. Nanti dilanjut lagi dengan materi berikutnya. Oke? Jadi intinya dalam hidup sehat itu kita harus bisa menjaga apa? Tubuh. Dengan cara apa aja? Mandi. Terus apa lagi? Gosok gigi. Gosok badan. Dan berolahraga yang rajin, ya. Oke, siap? Siap ya? Oke, karena itu kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan kalian bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, berdoa di dalam hati, dipersilakan. Oke, berdoa takkan pernah selesai. Tepuk tangan dulu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan atau percakapan pasca observasi, di mana kali ini saya ditemani oleh rekan guru saya yaitu Bapak Yusuf Rohman SPD selaku guru PJOK, dan saya sendiri Wina Purnama Lestari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang sudah dilakukan pada proses pembelajaran yang sebelumnya. Nah, Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah
melakukan pembelajaran? Oke. Perasaan setelah melakukan pembelajaran, alhamdulillah saya sebagai guru PJO kelas 1 waktu itu sangat senang karena materi pembelajaran hari itu tercapai dan merasa si anak sangat antusias ketika mendengarkan penjelasan saya. Kemudian saya selalu percaya diri mungkin Bu ya ketika akan melakukan pembelajaran di kemudian harinya. Iya. Jadi perasaannya alhamdulillah ya, perasaan yang positif ya Pak ya, alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang telah Bapak lakukan di kelas, bagaimana tahapan atau langkah-langkah yang telah dilakukan di kelas juga, seperti apa Pak? Tahapannya mungkin saya pribadi menyiapkan dulu Bu, materi pembelajaran yang akan diberikan ke anak, karena pas pelajaran itu saya materinya tidak di luar karena materinya cuma teori saja, karena materinya bertemakan hidup sehat. Jadi cuma si anak melihat video, cuma mendengarkan dan mendengarkan cerita dari anak-anak yang lainnya gitu Bu. Iya Pak. Lalu adakah hal lain area pengembangan yang telah Bapak lakukan selain pengetahuan ya, selain di area pengetahuan melalui video, adakah hal lain? Ada Bu. Dengan yang tadi salah satunya adalah dengan video itu Bu. Ya. Saya mencari dari berbagai media, Ya. salah satunya dari YouTube. Kemudian saya memilah apa yang harus diberikan kepada si anak itu Bu. Iya, jadi Bapak sudah melakukan pembelajaran diferensiasi konten mungkin ya Pak ya, melalui video dan ditayangkan di layar. Nah, selain dari diferensiasi konten atau materi persiapannya, ada yang lain nggak Pak? Ada Bu. Ya. Yang pertama itu menyatukan dulu si anak itu biar siap gitu Bu, Ya. biar semangat itu, dan si anak itu emosionalnya itu terbentuk gitu. Iya. Ya, bagus, berarti sudah ya. Nah, selanjutnya sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan, apakah sudah berhasil? Alhamdulillah sudah berhasil, karena antusias si anak ketika saya menanya, si anak itu aktif, dan ketika ada anak yang tidak mengerti juga, itu bukan saya dulu yang menjawab, tetapi ada salah satu anak yang bisa menjawab. Jadi interaksi antara siswa dan siswa itu alhamdulillah tercapai gitu Bu. Jadi bukan interaksi dari guru ke murid, tapi saya selalu menerapkan supaya kelas itu aktif. Jadi saya mencoba menerapkan menanya itu dari anak, yang menjawab itu murid. Iya, jadi sangat bagus ya Bapak, jadi menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid itu menciptakan situasi keaktifan sendiri ya, jadi siswa dilibatkan sepenuhnya dalam pembelajaran. Lalu selain itu juga Bapak tadi menerapkan kompetensi sosial emosional ya, di mana sebelum pembelajaran Bapak menanyakan perasaan ya Bapak ya, begitu. Selanjutnya Pak, apakah dalam pembelajaran itu Bapak mengalami kendala atau masalah? Untuk kendala alhamdulillah bisa dikurangi gitu Bu ya. Tetapi karena anak kelas 1 ya Bu ya, mungkin ada aja gitu. Ketika si anak fokus melihat video, terus si videonya ada jeda, kadang suka ada yang ribut. Itu biasa
disebabkan oleh salah satu atau beberapa anak yang suka, kadang ada yang noel gitu Bu, ada yang mukul atau apapun itu, jadi si anak itu terganggu konsentrasinya, ya itu Bu paling itu kendala. Berarti kendalanya itu ada beberapa anak yang konsentrasinya terganggu disebabkan oleh temannya juga ya, yang tidak mau diam, mungkin yang mengganggu. Nah, bagaimana caranya agar masalah tersebut itu bisa dikurangi mungkin Pak? Apakah ada rencana atau tujuan kedepannya akan seperti apa Bapak supaya masalah tersebut itu diselesaikan? Kalau itu untuk meminimalisir anak biar konsentrasi lagi, saya selalu menerapkan permainan gitu, biar si anak itu kembali konsentrasi. Contohnya bisa dengan tepuk atau dengan nyanyi dulu, biar si anak itu bisa fokus lagi dan bisa mau mendengarkan apa yang kita jelaskan. Mungkin itu. Jadi solusinya itu menerapkan strategi atau metode, contohnya S-Baking mungkin ya Pak ya, S-Baking agar konsentrasi anak itu kembali lebih baik lagi. Nah Bapak, kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana yang barusan ini kapan? Rencana ini saya akan lakukan mungkin setiap pembelajaran ketika di luar kelas ataupun di dalam kelas, karena untuk olahraga kasus-kasusnya itu mungkin ya itu aja kasusnya Bu. Mungkin untuk pembelajaran di luarnya saya akan menerapkan nanti ketika sebelum praktek saya selalu menerapkan nonton dulu video baru praktek gitu, biar si pembelajaran itu interaktif. Berarti Bapak akan melaksanakan rencana ini ketika pelajaran olahraga mungkin minggu depan ya Pak ya? Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya merasa senang juga karena setelah melihat pembelajaran sudah menerapkan beberapa area pengembangan yang tadi sudah dijelaskan, ada diferensiasi konten, lalu menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional juga, lalu untuk pengetahuan melalui media atau metode yang dilakukan juga bervariasi. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sandi Subriwa SPD selaku pengajar praktik saya untuk memberikan tanggapan terhadap percakapan pasca observasi ini. CGP UINA ya. Mungkin itu bisa dikembangkan lagi ke depannya Pak Yusuf ya. Kemudian Pak Yusuf juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, di mana Bapak bisa membentuk dan mengontrol emosional siswa ya. Emosional siswa, dan itu sangat bagus sekali. Mungkin dari pengalaman kita sebelumnya ketika ada anak yang emosional, kita bingung harus diapakan gitu kan. Nah, sekarang sudah punya pengalaman dalam berbagi praktik ini, di mana Pak Yusuf bisa mengetahui bagaimana cara mengontrol dan memberikan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya juga menyimak bahwa pembelajaran lebih aktif ya. Terjadi komunikasi yang interaktif, bukan sekedar guru bertanya kepada siswa, tapi sekarang siswa yang sudah bertanya kepada guru, kemudian Pak Yusuf memberikan kesempatan kepada siswa lagi atau temannya yang dipersilahkan untuk memberikan jawabannya ya. Itu bagus sekali Pak Yusuf. Dan ini mungkin adalah pengalaman yang baru untuk kita semua. Terima kasih Pak Yusuf sudah berkolaborasi dengan Bu Ina dalam praktik, baik di sesi pendampingan individu
yang kelima ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Itu Pak Yusuf mungkin catatan dari saya, Bu Ina. Terima kasih juga Bu Ina sudah melaksanakan ini, dan mudah-mudahan itu juga menjadi area pengembangan Bu Ina, mana yang harus ditingkatkan, kemudian mana yang sudah cukup. Dan mungkin pertanyaan saya, Bu Ina, apakah Ibu sudah merasa puas dengan kegiatan ini, ataukah memang masih ada tantangan yang harus Bu Ina kembangkan atau tingkatkan? Itu mungkin pertanyaannya, Bu Ina. Ya, terima kasih kepada Bapak Sandi yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan pada percakapan pasca observasi ini. Saya merasa senang dan puas terhadap percakapan ini dari mulai praobservasi, observasi, dan pasca, di mana saya menjadi lebih menambah wawasan mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya. Dan yang kedua, tantangan bagi saya adalah bagaimana caranya agar saya itu dapat mendesiminasikan kepada guru-guru yang lain bagaimana agar proses pembelajaran itu lebih maksimal. Jadi tantangan saya itu tidak hanya melihat atau memantau proses pembelajaran dari Pak Yusuf saja, tetapi saya sebaiknya melihat juga proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru lain. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Satu lagi, Bu Ina, mungkin materi apa yang Bu Ina rasakan yang dirasa membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam lagi? Mungkin untuk pembelajaran yang ingin lebih digali lagi mungkin ya Pak ya, yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi, di mana diferensiasi ini mungkin lebih ke diferensiasi produknya mungkin, karena untuk pembelajaran diferensiasi ini saya harus lebih lebih banyak literasinya, lalu melakukan latihan-latihan agar proses pembelajaran lebih optimal. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ina. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan area pengembangannya itu lebih ditajamkan lagi ya. Dan apa yang menjadi yang masih membingungkan dan dipelajari saya sudah catat, dan mudah-mudahan kedepannya bisa tindak lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf selaku guru yang telah diobservasi, dan kepada Bapak Sandi sebagai pengajar praktik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan arahannya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas calon guru penggerak ini sampai pada tahap ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.